bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegak. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain. Deddy Mulyadi, sebuah nama yang sering kali memancing perdebatan. Sebagian memujanya sebagai pahlawan rakyat, yang lain melihatnya sebagai sosok yang penuh kontroversi. Namun, di balik semua narasi yang bertebaran, ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Dia adalah produk dari sebuah realitas yang sengaja ia ciptakan sendiri. Nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Kampung Sukamulya, Desa Sukasari, Kecamatan Dauwan, Kabupaten Subang. Namun, sebagian besar hidupnya dihabiskan di Kabupaten Purwakarta yang menjadi rumah dan panggung perjuangannya. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Lingkungan pedesaan yang ia jalani sejak kecil membentuk karakternya. Ia terbiasa dengan kehidupan gotong royong, memahami kesulitan para petani, dan dekat dengan alam. Deddy Mulyadi adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya pensiunan TNI, ibunya aktif di PMI. Ia menempuh pendidikan hingga sarjana hukum di Purwakarta. Aktif dalam HMI, membentuk karakternya yang vokal dan merakyat. Karir politiknya dimulai dari DPRD Purwakarta 1999, naik menjadi wakil bupati 2003-2008, lalu bupati selama 2 periode, 2008-2018. Ia juga menjadi legislator DPR RI 2019-2023 dan kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya bergabung di Golkar, lalu pindah ke Gerindra. Deddy sangat mencintai budaya Sunda. Ia mendorong penggunaan bahasa Sunda di sekolah, membangun taman budaya, dan menanamkan identitas lokal dalam pemerintahan. Gaya kepemimpinannya sederhana dan dekat, turun ke lapangan, menyapa langsung warga, hingga rekrut sukarelawan berprestis seperti Susi Pujiastuti sebagai penasihat tanpa gaji. Belum lama menjabat, ia mengambil langkah progresif dengan menghapus tunggakan denda pajak kendaraan. Hasilnya peningkatan 5,5 miliar rupiah hanya dalam sehari. Deddy juga menerapkan sistem reward and punishment. Dalam pengelolaan sampah, desa yang gagal akan dicabut bantuannya. Sebaliknya, pemenang mendapat hadiah hingga 9 miliar rupiah melalui anugerah Gapura Sri Baduga. Namun, tak semua pihak menyambut kebijakan Deddy dengan antusias. Salah satu yang paling kontroversial, usulan menjadikan vasektomi, KB pria, sebagai syarat menerima bantuan sosial. Tujuannya diklaim untuk meratakan distribusi bansos dan menekan angka kelahiran, khususnya pada keluarga miskin yang memiliki banyak anak. Kebijakan ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan. Direktur Rujak Middle for City Research menyebutnya diskriminatif, sementara MUI Jawa Barat menolaknya secara tegas. Kalangan hak asasi dan akademisi menilai hal ini berpotensi melanggar hak reproduksi dan bisa memicu distorsi bantuan. Selain itu, ada kritik internal. DPRD menyayangkan janji-janji publik yang disampaikan via media sosial namun tidak terrealisasi, menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ada pula komentar miring ketika anggota DPRD menyebut Deddy seolah ingin dipanggil bukan sebagai gubernur, tetapi raja. Deddy Mulyadi adalah figur dinamis, teguh mempertahankan budaya dan merakyat, namun tak segan mendorong kebijakan kontroversial. Dia memicu kebanggaan sekaligus perdebatan tajam. Wajah kepemimpinannya adalah cerminan kompleksitas Jawa Barat saat ini. Inilah kisah Kang Deddy, leluhur budaya yang modern, pemimpin yang hangat sekaligus kontroversial. Kini giliranmu, apakah ia membawa inspirasi perubahan atau menyimpan bahaya inkonsistensi? Yang pasti, kisahnya masih berjalan. Hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan.